Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusandi Purnama dalam podcast Misteri Asumsi. Kali ini kita kedatangan tamu yang kemarin sebelumnya sempat disebut oleh bintang tamu kita sebelumnya. Inilah sosok Pak Eko yang biasa disebut di sekitar kita itu Pak Eko Limbat ya. Selamat datang Pak Eko. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah mau datang ke channel kita, mau mampir, mau berbagi pengalaman. Sekedar informasi teman-teman, Pak Eko ini sebenarnya kalau boleh dikatakan hanya orang biasa. Hanya orang biasa, tapi di sekitar bahkan di tempat jauh malah melihat itu Pak Eko itu orang pintar. Nah, bagaimana kita melihat sisi dari Pak Eko, nanti kita bisa wawancara langsung dengan beliau. Terima kasih sudah mau mampir Pak Eko. Di sini kita mau berbagi cerita karena kami percaya ini sosok Pak Eko ini banyak sekali mempunyai cerita, mempunyai pengalaman. Nah, sebelumnya bisa diceritakan ini Pak Eko. Kenapa Pak Eko bisa memiliki sedikit kelebihan atau bagaimana? Asal mulanya itu dari mana itu Pak Eko? Oh, kalau asal mulanya saya bisa seperti itu orang mengatakan bahwa katanya saya orang pintar atau gimana. Padahal sejatinya kan saya orang biasa kan gitu. Ya. Waktu itu saya ingin membuktikan gitu. Itu kisah bapak saya sering dibilang sama orang pintar, kalau ditanya orang pintar itu karena disandat. Nah inilah saya ingin pembuktian sandat itu sebenarnya ada enggak. Sebelumnya saya nggak percaya ada sandat, ada ilmu saya nggak percaya. Intinya gitu. Habis itu kebetulan saya kan sebagai satpam kan gitu. Saya satpam. Nah, biasanya kalau pengalaman seorang satpam itu satu paling ketemu hantu, dua ketemu maling. Iya. Pengalamannya hanya itu doang. Mau apa lagi gitu. Nah, suatu saat saya ketemu sama orang sejati kan gitu. Orang sejati itu maksudnya orang pintar atau orang yang sudah ibaratnya sudah diselehke pikirannya, atau orang sakti atau orang gimana itu? Kalau dia memang pernah berguru ya, dia pernah berguru pada orang Kejawen namanya Bopo Bagong kan gitu. Kebetulan ketemu sama saya, dia sering puasa Senin Kemis itu. Terus dia bilang sama saya, tuh kok piye? Saya bilang saja bukan gitu. Dia ngomong, buang aja itu pegang-pegang kamu gitu. Duh aku satpam nak ranggo cekelan jari iki cekelan kok ngene iki ya. Saya bilang seperti itu gitu. Wis gua ono kabeh. Kowe wong Islam to Islam. Kowe percaya karo Gusti Allah. Saiki salat salahno. Alhamdulillah saya buang semua itu. Oh, jadi gini, pemirsa, pada saat sampean itu menjadi satpam, itu sampean sebenarnya belum bisa atau sudah bisa melihat hal-hal gaib itu? Belum bisa. Bahkan saya takut. Oh, takut. Jadi sebelum bisa melihat, belum tahu, itu punya pegangan ya atau cekelan ya untuk dirinya sendiri itu ya. Karena satpam ya. Terus awal mulanya itu terus bisa tahu hal-hal gaib pertama kali ya. Kalau pertama kali saya melihat gaib itu waktu kecil itu di tempat bengkel bapak saya itu. Kebetulan saya habis makan mau cuci piring, kok ngelihat ada bedut semacam kebul rokok kayak gitu, asap kecil itu. Asap kecil jadi kudu itu apa dilempar sama piringnya itu bang gitu. Habis itu saya kan nggak takut, namanya nggak ngerti itu apa kan, anak kecil kan gitu. Kebetulan kan satpam ya. Nah itu kebetulan saya itu istilahnya itu saya di skor apa ya, kalau saya dipindah di tempat yang sangar, cuma biar orang itu keluar sendiri kan gitu namanya. Jadi
Pak Eko ini waktu jadi sapam dipindah di tempat yang angker, coba mungkin dites bisa atau mungkin kalau nggak kuat keluar, berarti kan nggak kuat gitu ya. Terus akhirnya gimana itu? Nah akhirnya kan gini, saya kan udah punya anak, punya istri. Mau nggak mau saya terjuni kayak gitu, sekalian saya pengen ngerti juga kan gitu. Nah awalnya saya dipindah ke situ, ke rumah peninggalan Belanda di daerah Semarang. Depannya ada pohon beringin gede yang bekas rumah sakit jantung, yang tempat saya itu yang depannya. Nah di situ saya mempunyai pengalaman unik, istilahnya unik itu yaitu tadi pengalaman gaib utama gitu. Iya. Di situ kalau temen saya kan yang satu kan pensiunan marinir itu. Iya. Nah, sama-sama satpam. Sama-sama satpam berdua di tempat berdua itu. Di tempat itu. Iya. Biasanya awalnya dia dulu kan di situ. Kan dioplos ganti gitu kan. Nah, dia di situ kok setiap jaga dia bawa anaknya gitu. Ada seorang pensiunan marinir namanya Pak Soeharto. Pak Soeharto. Ya. Nah, itu dia habis itu kenapa sih? Kan gitu. Iya. Dia cerita gini. Nah, itu saya begitu oplos ke situ pagi, malamnya kan pengen ngerti itu tadi kan. Iya. Ini le, piye Pak? Nek bengi wong loro, nek awan wong siji. Waduh nek ngono yo piye Pak? Jadi kan karena takut itu tadi dia. Pak Soeharto, partner sampean itu takut ya. Tuh. Akhirnya ditemani. Udah selama 1 bulan saya berdua dulu. Berdua selama 1 bulan. Berdua. Cuma yang namanya kayak gitu kan gimana? Dia jaganya di pos belakang, saya di depan. Gitu. Nah di situ saya itu waktu habis sholat tahajud saya terusan zikir. Begitu zikir, nah di situ datang seorang orang tua gitu. Ya seperti manusia biasa gini. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, setelah dia laki-laki ke situ ngomong sama saya seperti nggak bisa bergerak ini. Tapi tasbih masih tetap zikir itu. Iya. Karena saya diajari orang sejati itu tadi ya. Iya. Nah, saya sambil zikir gitu. Cuma tangan saya tak gerakan nggak bisa. Lampu masih hidup. Lampu itu bisa biak itu kayak film aja ini. Kamu itu manusia. Dah nanya sama, tahu-tahu langsung dekat saya, langsung disobek ini. Sini disobek. Langsung disobek. Iya, langsung nyerang disobek. Mas ini tetap masih zikir. Wah, dikasih kayak apa ya di sini. Plak. Tutup lagi ini, terus dia mundur lagi. Nah dia bilang, kamu hendak duduk sama anak saya. Itu orang tua itu jelas itu barang gaib ya. Kalau masalah orang gaib saya tidak tahu, cuma ternyata memang itu gaib kan gitu. Iya. Membekas atau hanya apa itu? Kalau lukanya cuma kayak disilat gini aja, cuma kayak merah gitu kan. Nah situ dikasih apa ini, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu saya dudukkan sama anak saya 4 tadi. Nah terus umurnya berapa? Saya nanya itu. Saya nanya umurnya berapa? 500 tahun. Perawan. Pusat, saya bilang gitu kan. Perawan, saya bilang. Perawan umur 500 ya, kalau bangsa saya seperti itu. Gini, saya bilang gitu. Kalau kamu sama saya, itu kalau saya kan saya itu percaya dengan Nabi saya, zamannya Nabi Muhammad, saya bilang gitu. Itulah Nabi junjungan saya. Ya Rasulullah. Kalau waktu zamannya Kanjeng Nabi Sulaiman, mungkin itu bisa bangsamu bisa kawin dengan bangsa saya bilang gitu. Tak gituin. Nah, habis itu terus selang berapa dia nggak berani juga gitu. Terus gini, kalau kamu memang harus memangsa diri saya juga nggak tahu itu wujudnya kayak apa dia perempuan itu kan gitu. Nah, saya sudah punya anak. Mungkin saya sama kamu masih peka kamu.
kebetulan anak saya yang masih kecil nangis, wah tuh dengar tuh. Saya bilang gitu. Habis itu dia mundur, kayak orang biasa tuh. Hilang tiba-tiba. Nah, jadi gini pemirsa, kesimpulannya. Jadi Pak Eko pertama kali itu jaga, pertama kali ada penampakan orang tua itu masuk ya. Ternyata orang tua itu secara wujud nyata, tapi mungkin itu berwujud apa ya? Mungkin jin bisa, odam bisa. Nah, di situ dia itu mempunyai 4 orang anak yang boleh dikatakan itu jin lah kalau bahasa gampangnya ya, jin yang mau dijodohkan ke jenengan. Itu yang paling bagus. Itu yang paling cantik ya, mungkin paling cantik, paling bagus dan nggak pernah menggoda manusia. Iya. Jadi pengalaman pribadi langsung ketemu orang tua yang mungkin sosok dari jin, langsung mau dijodohkan begitu, baik. Terus akhirnya setelah orang tua itu pergi. Nah, akhirnya setelah orang tua itu pergi kan, saya kan nggak pernah melihat ya wujudnya kayak apa, ini kayak apa gitu. Nah, suatu saat begini, saya kan waktu malam ada orang jual gilu-gilu. Tahu kalau di Semarang gilu-gilu bawa sentil, bawa itu kan? Makanan yang. Nah, saya beli, keluar saya beli. Kang, tuku Kang, saya bilang gitu. Di situ terus, masa tuku si Jido, dia jawab gitu. Loh, maksudmu piye, saya bilang gitu. Wong aku tuku wong sing tuku aku tuku siji wae apa-apa. Lah kuwi lho ini sing sampingmu itu Mas. Wah, ayo nih Mas. Kowe rasa medeni wae waktu itu kan belum kataku juga kan. Nah, kok mengapa kok ada di samping saya kan gitu. Oh, jadi dia selalu mengikuti terus. Oh, mungkin yang odam yang mau dijodohkan itu udah ngikut di belakang atau di sampingnya sampean. Orang bisa melihat, malah sampean sendiri nggak bisa. Saya sendiri sampai sekarang pun saya tidak pernah bisa melihat. Nggak bisa melihat sosoknya. Bisa melihat sosoknya itu kayak apa. Nah, habis itu malam itu selang malam lagi, malam keduanya. Itu tiba-tiba tuh tangan keluar dari saya waktu habis sholat juga. Duduk, jikir. Tangan keluar dari tembok. Segini. Tangan asli tangan-tangan pucat-pucat itu kan. Tapi selengan ini. Selengan aja, nggak ada ujungnya. Saya dipegangin dari ujung kaki sampai ujung badan. Tangannya berapa itu? Banyak keluar, banyak. Jadi dirubung tangan. Dirubung tangan-tangan itu ya. Tangan itu nyerang jenengan berarti. Megangin saya. Megang semua terus akhirnya bisa lepas itu gimana? Nah, saya akhirnya pasrah. Tarik tangannya pasrah. Tarik nafas dalam-dalam. Gentakan itu lapor. Ya, Allahu Akbar gitu. Mental semua. Pas bilang Allahu Akbar, berarti pas tangannya itu megang semua itu langsung lepas semua berarti. Mental semua. Baunya Mas kayak ini, kayak bakaran rambut. Kosong semua. Nah, itu tambah yakin saya ikut orang sejati kan gitu. Tambah yakin. Jadi sekarang gini aja, satpamnya Pak senggel war metu karmu ra karmu saya bilang gitu. Jadi gini pemirsa, setelah kejadian tangan itu mau nggak mau akhirnya dipasrahke, akhirnya sampean kembali lagi. Setelah itu jadi berani jadi berani. Jadi bahasa Jawanya itu kendel kalau orang Jawa bilang. Jadi terus los ya, nggak pernah takut sama barang-barang sama sekali. Tapi pada saat itu sampean bisa melihat enggak? Sudah mulai bisa melihat atau tetap masih belum bisa melihat? Bisa. Oh, mulai itu. Nah, di sini. Karena kan saya dikasih wiridan Mas gitu. Setiap habis itu wirid. Itu ya setelah sampean kejadian itu dan setelah dekat sama orang itu tadi ya. Siapa itu? Mas Suratman. Mas Suratman itu ya namanya ya, yang orang yang boleh dikatakan orang sejati ya. Orangnya biasa, kalau dia sama-sama masih tuaan saya, ini selisih 2 tahun. Oh, malah tua sampean. Ya, malah lebih tua saya. Itu pengalamannya di situ Mas saya. Nah, habis itu berlanjut terus saya. Pengalaman apalagi yang lebih. Maksudnya kan berlanjutnya tuh begini. Saya berlanjutnya terus membuktikan yang namanya santet dan sebagainya itu kan. Oh, terus akhirnya setelah tahu barang-barang gaib, tahu lihat, berarti ditemui barang-barang seperti
pocong itu pernah? Sering. Waktu jaga ya, karena waktu satpam. jaga itu sering. Nah waktu itu Mas, di tempat itu akhirnya kan itu di kekuasaan saya semua. Akhirnya karena saya kan berani, saya terus bisa keluar. Iya. Nah saya melihat pengen tahu ke alam itu kayak apa. Ternyata di situ tuh rumah tua. Kalau di alamnya gaib itu istana kayak apa ya? Kalau bilang kayak bukan istana kerajaan, bukan. Nah di situ ada penghuninya juga kan, kayak wali kota lah gitu, berarti kata wali kotanya di Karanganyar Gunung. Tapi di situ sampean lihatnya itu hutan apa lihat kayak padepokan atau kayak apa gitu? Kayak rumah. Oh kayak rumah. Ya. Rumah biasa atau rumah besar? Rumah besar. Oh rumah besar. Di rumah situ besar, ada. Di situ ada seorang penguasa, maksudnya penguasa gaib yang di situ tadi. Nah, itu berkelanjutan terus Mas. Di situ saya mengambilin, tahu-tahu saya mengambilin barang itu, datang perempuan tadi itu Jeng Ratu itu diambilin sama dia, udah doanya mereka itu. Tahu-tahu barang udah ada di situ. Gak pernah saya narik gak pernah, tapi sering dapat sering dapat tahu-tahu dapat di situ. Jadi secara pekerjaan ini Pak Eko ini lulus lah, karena ditempatkan di tempat yang angker, suruh jaga, akhirnya bisa menaklukkan secara pekerjaan. Waktu itu sampean udah bisa melihat, sudah tahu barang, sudah nggak takut. Apa waktu itu sampean sudah bisa menetralisir orang kesurupan atau orang kena santet, atau itu waktu itu sudah bisa atau masih dibelajar sama orang apa? Nggak bisa. Jadi, masih belum bisa. Oh, iya. Terus ada orang itu datang ke tempat saya habis piket, pulang, begitu mau masuk datang orang minta tolong sama saya. Dia cerita katanya anaknya habis kesandung di pohon gede. Nah itu dia cerita bahwa anaknya Gondoruwo itu katanya pada main di situ gitu. Sampai anaknya kesurupan itu gitu. Terus habis itu anak kecil Mas, itu umur kira-kira baru SD Mas, umur 9 tahun 10 tahun itu, telanjang sambil silo di kamar sambil telanjang. Nah saya dimintain tolong sama lu, mana bisa, saya nggak bisa Bu. Saya jawab, saya juga bukan orang pintar saya kayak gini. Tapi Mas ini pokoknya saya minta tolong jenengan mau bikin ya do nanti gue paling jenengan gitu sering-sering kan di jalur pantai ke Lambani kan harus piye carane tuh saya mikir piye carane gitu. Udahlah saya coba ke sana gitu. Habis ke sana saya ditantang itu sama dia, nggak taunya dia tuh 1 kebal senjata, 2 kebal api. Dia anaknya begitu melihat saya langsung bawa peso. Kebetulan mbahnya kan suka menyembelih ayam. Iya. Kan tajam. Nah, itu dibawa sama dia. Tahu-tahu dia memotong lehernya sambil kakinya ditempelin di kompor yang masih panas itu kan, kakinya tumpangin. Anak itu ya. Anak itu anak kecil itu. Ini. Nah, saya bingung ini, kaget ini. Udah pakai senjata. Dia bunyi. Potong sini. Berarti ini nggak cerdas, udah nggak cerdas sama senjata tajam, api juga nggak ledeng. Kenyataan ini panas ini masih tempeli telaga gini. Gimana nih caranya? Ya saya yakin lagi bahwasanya saya udah punya keyakinan itu tadi, bahwa saya raja di kayak gitu, saya baca paling nggak gitu kan gitu. Udah bisa saya Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan semua Bismillah semua Fatihah baca. Betul tak aja lu kok bisa ngeterat. Bingung lagi saya. Wah terusin aja. Berarti mulai itu Pak Eko ini sudah bisa masuk ke alam, sudah bisa melihat, terus berinteraksi langsung ya, berkomunikasi. Bahkan bahasannya ya itu tadi, kalau alam itu kalau sudah masuk biasanya kalau alam gaib, alam nyata bisa masuk gaib pasti bertempur ya, bertempur ya. Ya yang mana yang lebih
lebih hebat lah, lebih kuat mungkin ya hukum alam lah itu. Kalau yang nggak kuat pasti bisa gila, bisa kerasukan. Tapi kalau kita lebih yakin, lebih kuat, biasanya bisa menaklukkan ya. Insya Allah. Akhirnya si anak itu sembuh. Oh, anak itu Sembuh. Sembuhkan anak kecil itu. Terus banyak ada orang yang sering minta tolong ya. Alhamdulillah. Habis itu banyak, tapi sampai kewalahan saya. Nah, jadi gini pemirsa, setelah Pak Eko ini bisa menyembuhkan orang, mungkin karena di satpam itu jenengan dipindahkan ke pabrik ya. Dari mulut ke mulut. Akhirnya nggak hanya di pabrik, ternyata sampai di rumah juga. Alhamdulillah. Dan saya juga tahu dan saya pernah membuktikan kalau Pak Eko ini ternyata bisa menyembuhkan orang kesurupan, bisa orang sakit, bisa bahkan bisa itu ya mijit ya, bisa mijit. Cuma kalau mijit itu kan nggak mistis ya. Jadi kalau pengalaman mijit dapatnya ilmu dari mana Pak Eko? Itu kalau pengalaman ilmunya dari mijit itu waktu saya sakit juga, saya sakit kebetulan ada orang pintar mijit itu kok dia seperti ini dia bisa, masuk saya nggak bisa, kan gitu. Nah akhirnya saya praktekin, nggak ada orang sakit bengkek, sakit apa saya praktekin. Oh ternyata ngijabahi kan gitu. Yang sebenarnya yang menyembuhkan bukan saya kan gitu. Jadi khusus untuk mijitnya ini memang otodidak itu artinya belajar banyak ya dari orang-orang yang pintar mijit, tapi bukan gaib ini. Pintar mijit akhirnya belajar bisa. Terus apa pernah dimintai tolong untuk bahasanya kan biasanya kalau orang pintar nih ya. Disuruh misah ke orang, untuk jodoh ke orang, atau untuk bersihkan rumah itu pernah Pak Eko? Atau sering sekali? Sering sekali. Kalau saya terus terang kalau ibarat kata kalau suruh misahkan saya tidak mau. Misahkan nggak mau? Ya nggak mau. Kalau saya mau. Nyun sewu ini, mohon maaf. Kalau suruh jatuhkan orang atau tenung atau apa, pernah nggak ini? Jujur. Saya nggak mau. Nggak mau. Alhamdulillah ini. Itu kalau saya nggak mau itu, karena pengalaman pribadi saya dari bapak saya kan gitu. Iya. Bapak saya gini, kalau kamu sekarang kan kamu bisa kayak gitu, buatlah ibadah aja. Oh, gitu. Nah ini pemirsa, ini yang perlu ditiru. Ibadah. Jadi bisa melihat barang halus, tidak disalahgunakan. Alhamdulillah ya, tidak pernah menciderai orang atau mencelakakan orang. Jadi pemirsa, ini sosok Pak Eko ini ya multi talent lah, kalau bahasanya artis itu multi talent, jadi bisa semuanya. Nah sekarang setelah jenengan ya insya Allah bisa menyembuhkan, bisa bertemu atau berkomunikasi dengan barang-barang, pengalaman yang terbaru atau yang saat ini setelah jenengan lalui itu di mana itu? Di mana tempatnya, di mana itu, waktu apa ini? Yang saat-saat inilah yang terakhir ini. Pengalaman saya yang maksudnya saya yang sempat kewalahan maksudnya. Iya. Gitu. Oh iya. Yang sempat kewalahan itu di situ saya kan hobinya mancing. Tiap maghrib itu saya mancing. Hobinya kan cuma mancing kan, mancing ke sungai. Kebetulan ke sungai itu di situ tuh ikan bengkek namanya, nggak paten yo, panjangnya itu hampir setengah meter, bisa meter tuh, keluar buah. Ini pakai umpan apa ya itu? Nggak pakai umpan pakai gitu. Saya ke situ tuh tiba-tiba itu kayak saya begitu mau masuk ke jarak sekitar 1 meter ke air itu kan, itu kayak ada seperti kipas angin di muka saya, terus itu kan, sampai terasa bener ini apa, saya bilang gitu kan, saya nggak takut maksudnya, cuma kak itu terus tahan hampir seberapa jam tahan kok. Batin saya pun mundur kan gitu, mundur. Besoknya lagi saya ke situ lagi, penasaran saya. Ke situ lagi gitu lagi.
Pas ini mundur lagi sampai 3 kali udah saya tantang. Pas mancing ada ikan gede-gede lompat gitu ya. Terus pengen mendekat, pas mau dekat malah airnya mendekat. Airnya mendekat itu kan terus gitu seperti angin menggempas ke wajah saya. Setelah itu langsung setelah itu udah tak gini aja, udah kamu keluar gitu. Kalau kamu memang buaya siluman atau apa, saya tidak takut. Tapi kalau kamu buaya beneran, saya lari, saya bilang. Udah keluar kamu. Alhamdulillah mas, air itu langsung dia keluar. Cuma ekornya teprak. Oh, waktu itu berarti sosoknya berbentuk seperti buaya. Buaya putih. Wah, terus keluar. Mau kamu apa? Saya bilang. Saya nggak takut sama kamu. Dan gitu. Saya di sini nggak ganggu kamu, saya pemancing, pengennya dapat ikan. Terus buayanya itu keluar atau? Nah, buayanya itu keluar cuma ngeluarin menunjukkan istilahnya kayak gitu. Dia nggak berani dekat saya lagi, cuma nunjukkan gitu. Belum pernah sampai perang kan enggak gitu kan. Tapi enggak perang ya. Enggak perang gitu. Cuma nunjukkan bahwa saya ada kan gitu. Jebrak. Nah, saya kira saya mancing selama 6 bulan mas. Nggak dikasih, cuma kuda doang. Nah, emosi saya mas. Oh, setelah ketemu itu mancing nggak pernah dapat sama sekali. Iya, nggak dapat sekali. Terus akhirnya emosi saya kan gitu. Terus ya. Saya jam 12 siang itu saya teriak-teriak kayak orang ender itu kan. Gila. Brengsek, wah bahasa kasar saya keluarkan di air itu. Kamu penjaga siluman buntu, siluman taek, siluman keluar kamu. Kamu kenapa ganggu saya? Itu ikan buat manusia, bukan buat kamu. Saya bilang, saya mancing kamu ini. Udah, saya bilang gitu, keluar kamu. Saya tantang kamu sekarang, saya gitu. Gak berani dia mau ikan, tahu-tahu ikan itu terbuang. Wah, dekat, kasih ke saya. Ada kasus besar ikan gede. Ikan gede segini, dekat langsung, saya masuk ke tengah kan. Nantang beneran saya, nggak takut saya. Terus dapat itu ya, sabu masih hidup, saya bawa. Tapi ikan beneran itu. Ikan beneran. Berarti memang kadang seperti ini pemirsa, seperti kayak yang di TV atau gaib itu memang sebenarnya ya ada. Cuman kembali lagi kita itu agak asumsi kita lagi kembali ya. Itu benar-benar ada ya. Jadi langsung dapat gitu ya. Iya langsung dapat, sabu aku proyekan. Tanya. Habis kepulang, bang, masa pancing kamu nggak putus bang? Kalau saya ceritain paling nggak percaya itu, karena orang itu percaya kalau dia ngalami, kalau dia nggak ngalami bahkan nggak percaya. Tapi setelah itu, gila, kan, gitu. Setelah itu berarti mancing biasa ya kalau biasa. Dapat. Setelah itu biasa. Oke pemirsa, jadi banyak sebenarnya kisah yang bisa diceritakan oleh Pak Eko ya, banyak sekali. Banyak sekali. Itu banyak. Mungkin kita hanya sedikit kita tahu, oh iya ini ternyata sosok Pak Eko itu yang kita ceritakan kemarin itu seperti ini, orangnya seperti ini, mempunyai ya kelebihan seperti ini, kekurangan seperti ini. Semoga ya cerita ini bisa sedikit menjadi hikmah atau pelajaran buat kita semua. Betul. Jadi untuk apapun di dunia gaib ataupun apa, kita kembali lagi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih Pak Eko atas kedatangannya. Nanti lain waktu kita pasti minta kembali, cerita kembali yang keseruannya. Demikian Pak Eko, terima kasih sekali. Saya terima kasih banyak. Terima kasih atas kedatangannya. Demikian pemirsa Misteri Asumsi. Saya Yus Andi Purnama Tanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.